Subakti lascarya di hati, tanpa pamrih bakti yang widi. Subakti lascarya di hati, manutring sesana lan karma wasana. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di kawasan area Pura Besakeh, tepatnya di Pura Merajan Kanginan. Nah, di sini ada karya agung yang luar biasa, dan nanti Santi mau nunas ilmu sareng Ratu Sulinggih yang untuk mumpuni di sini tentang sejarah yang ada di Pura Merajan Kanginan. Nah, kalau untuk di sini kita bisa melihatnya bahwasanya parayangan Merajan Kanginan Dewala Yastana, Dewa Batara yang Barada, Prasasti Turun yang Ujung Galuh. Ini di Pura Agung Besakeh. Nah, nanti bagaimana untuk sakralnya acara karya agung yang ada di sini? Semoga channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat sedharma. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Sukses. Nang dewa ratu bondalem pojok batulo tresnane dalam nanging ae nang tetu nang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astunggara saat ini berada di Pura Merajan Kanginan, tepatnya di kawasan area Pura Besakeh, Karangasem, Bali. Baiklah, Om Swastiastu Ratu. Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Jero Gede Mangku. Swastiastu. Baiklah, di sini Titi yang jadi bertanya tentang sejarah yang ada di Pura Merajan Kanginan ini. Titi yang nunas ilmu sareng Ratu mohon dijelaskan ke publik agar bisa saling belajar kepada umat Hindu. Nunas. Om Swastiastu, umat sedharma yang berada di seluruh Nusantara. Bahwa keberadaan Pura Merajan Kanginan itu dimulai dengan meletusnya Gunung Kiri Tolangkir. Di dalam lontar Dewa Purana Bangsul lan Kutara Kanda Purana Bangsul Kanikayang riwus mekeplug Hyang Kiri Tolangkir. Mbah geni ludira cet maring ngarnawa maring tata kelapa nyugading denuta denengkat ke amatu sira putra putri kalih kabiseka Hyang Putranjaya lan Betari Nini Danuh. Alungguh hastana ring rahyangan Pura Merajan Kanginan. Kalau diterjemahkan, setelah meletusnya Gunung Kiri Tolangkir, Gunung Agung sekarang, dari akasa turunlah dengan perantara kelapa muda Nyogading. Setelah dibelah dengan keris, akhirnya muncullah dua orang sosok manusia, laki dan perempuan. Purusa Perdana yang diberikan nama, yang putra diberikan nama Hyang Putranjaya, yang perempuan diberikan nama Betari Nini Danuh. Betari Nini Danuh. Nah, Mbah Geni Ludira kalau diartikan artinya geni siki, ludira ludra, uripnya 3. Dibaca dari belakang. Jadi tahun 13 Saka. Kalau dijadikan Mesi tambah 78 menjadi tahun 91 Masehi. Nah, itulah keberadaan beliau. Pada saat itu beliau membangun berstana di tempat ini. Jadi ini untuk kawasan pertama kali yang ada di Besakeh atau seperti apa nih Ratu? Kalau lihat dari Raja Purana dengan nama Rabut Dewa Prada dan lontar Dewa Purana Bangsul, ya Pura inilah yang pertama. Pura ini yang pertama. Logikanya karena sedikit orang, jadi yang dibangun pertama adalah Merajan. Ya, setelah banyak-banyak membangun terus ada Pura. Karena di dalam Raja Purana Besakeh
Pura Penataran itu dibangun untuk Saka 1366 atau 1444 Masehi. Saat pemadegan dalam Semara Kresna Kepakesan Ringelgel. Oh, Ringelgel. Singgih. Itu mulai dibangun Padma 3 Kasinanggah Calanti Grahanti. Jadi Padma Nglayang. Jadi Padma 3 itu Padma Nglayang. Jadi ini adalah awal abad. Jadi abad pertama terbangun Pura Merajaan Kanginan. Dan lama-lama ketemu Banua Kanginan. Oh, seperti itu. Terus yang Putranjaya itulah yang ada menurunkan terah Raja Bali. Habis itu dalam Kesari. Habis dalam Kesari, dalam Jayakusunu. Karena sebelum Jayakusunu jadi raja, umur raja-raja Bali sangat pendek-pendek. Oh, seperti itu. Nah, setahun jadi raja meninggal. Akhirnya Sri Jayakusunu tidak mau jadi raja. Beliau terus mencari sebab terjadinya manusia Bali. Kena penyakit, tanaman kena merana, terus manusianya umur pendek-pendek. Akhirnya beliau bertapa di alas tahun. Turunlah Betari Nini. Betari Nini. Ya, ini kemudian memberikan petunjuk supaya Bali menyelesaikan upacara Ring Buta Kala Dungulan. Buta Kala 3 Sakti. Tetaplah waktu saat itu Galungan. Oh, Bas Galungan. Galungan tercatat di dalam prasasti Ring Sukowana, Pura Tega Koripan. Desa Sukowana melaksanakan pertama kali Galungan tahun Saka 804. Jadi tahun 902 Masehi. Nah, itu berarti abad ke-9. Itu tempat dia bertapa disebut Pura Dalam Kedewatan. Sekarang bernama Pura Dalam Puri. Oh, Betaran ini menjadi Linggih Hidup Betara Durga sekarang. Karena kita tahun 57 sepakat merajing untuk masuk agama Hindu. Nah, baiklah Ratu. Tadi kan Titiang kan sampun nunas napi ilmu pas waktu Ratu melinggih di sana nih ke bahwasanya raja-raja yang di Jawa juga atau di Bali tuh lahirnya dari sini. Dari sini. Bagaimana itu napi sejarahnya? Ya. Ide Hyang Sri Jayakusunu dalam Jayakusunu memiliki putra 2. Yang laki tidak mau jadi raja. Tidak mau jadi raja. Dia menjadi seorang Wikunata atau Raja Resi bergelar Sri Begawan Wisnu Sunyamurti. Terus? Adiknya bergelar Agneswari, dicarikan suami ke Jawa, Warmadewa. Oh, Warmadewa. Sehingga di Gunung Kawi ada tatahan Garuda, diistanakan oleh Jayakusunu, kemudian mencengkram anak laki-laki. Itulah Warmadewa. Kemudian Warmadewa diberikan gelar Sri Wirakesari Dharma Warmadewa. Jadi Warmadewa didharma oleh Wangsa Kesari. Wangsa Kesari itu gimana? Kesari itu keturunan dari yang Putranjaya yang ada di sini. Yang bersana di Majangkangi. Oh, yang melinggih di sini. Ya, Kesari itu artinya merak. Oh, burung merak. Karena beliau penganut Wisnu. Ada bergelar Begawan Wisnu Sunyamurti. Astunggar ilmu baru nih kira tuh. Dari sinilah mengalir para Brahmana. Sehingga seluruh Brahmana kalau memuja pasti memujanya Begawan. Om Namaste Begawan niki. Seluruh baik pedana, empu, resi semua memuja beliau karena beliau disebut Adhikari. Adhikari artinya seorang Brahmana pertama. Dia adalah sumbernya guru-guru. Guru-guru spiritual, guru kerohanian termasuk warga Pandai semua belajarnya di sini. Berarti semua apapun kawitannya atau golongannya semuanya di sini nih. Akhirnya karena Sri Kese Dharma Warmadewa diberikanlah tempat di Singamandau, sekarang Kintamani. Oh, di Kintamani, melinggihnya beliau. Dan beliau menguasai barat Bali dari Tukat Pekrisan sampai ke Jawa. Oh, singgih. Akhirnya beliau membangun pelabuhan di Belanjong, disebut dengan Singadwara. Oh, singgih. Pusat kerajaannya Singamandau, pelabuhannya Singadwara di Belanjong sekarang. Nah, dari situlah lahir ide Betara putra dari Warmadewa mengambil istri ke Jawa, guna pria Datmapatni, putri dari Teguh Ananta Isana Tunggadewa, Raja Medang Kemulan di Jawa.
Akhirnya pakai memilih putra Udayana. Udayana memiliki putra 3 bernama Erlangga, Markata, Naungsu. Saat itulah Jawa mengalami perang saudara. Jawa mengalami perang saudara Antara Medang Kumulan dengan Warakauri. Akhirnya diutuslah putra-putra Bali yang pinter-pinter yang perkasa 4 orang. Putra dari Udayana, Erlangga. Putra dari Ide Betara Begawan Wisnu Sunyamurti, Sri Rajakerta dan Sri Jayakusuma. Dan putra dari Baliaga yang bernama Narotama. Nah, inilah yang ke Jawa. Akhirnya dia bisa menenteramkan Jawa, bisa mendamaikan Jawa, diberikanlah wilayah. Erlangga diraja di Kahuripan. Terus Sri Jayakusuma diraja di Ujung Galuh, Surabaya sekarang. Terus Sri Rajakerta diraja Ringdirah, Kediri berarti. Maka istrinya bernama Lalu Natengdirah. Nah, ini untuk berhubungan dengan calon arang juga. Ya, calon arang. Akhirnya beliau Sri Rajakerta pulang ke Bali karena Bali ada masalah perang antar sekte-sekte. Di Bali ada 9 sekte. Didamaikanlah oleh Ide Betara Sri Rajakerta. Karena beliau menjabat Senopati Kutulan. Makanya prasasti ring di Pura Samantiga disebut Sri Rajakerta Puasira Ijero Gede Pakira Kira Makaben Empu Kuing Kutulan. Itu di mana tuh? Jadi prasastinya di Samantiga. Samantiga itu Bedulu. Ya, Pura Samantiga Gianyar. Jadi Kuturan itu sebuah lembaga, bukan nama orang. Oh, seperti itu. Ya. Sehingga berarti itu yang. Karena sebelumnya ada Kuturan Kangsi, Kuturan Jiwaya, mau Kuturan Rajakerta. Oh, Singgi. Nah, habis itu si Jaya anak Ungsu mau berjabat juga dia punya Kuturan. Singgi. Waktu di Pura Kahuripan. Oh, seperti itu. Itu Nah, 4 orang inilah kemudian keempat ini orang Bali bersatu ingin menyatukan Jawa. Akhirnya Sri Erlangga diangkat menjadi raja, yang diraja di Kediri. Kediri itu artinya keadri, dia pemuja gunung, karena asal usulnya dari gunung. Terus menjadi Bagawanta, Ide Betara Sri Jayakusuma bergelar Hyang Brada. Itu disebutkan di prasasti Turun Hyang. Kenapa Hyang Barada? Di publik biasanya dikenal dengan Empu Barada. Itu bagaimana? Orang penulis, ya sama dengan Ratu, kalau sepintas lihat orang semua menyebut Peranda. Padahal Ratu Begawan kan, tapi disebut Peranda. Nah, itulah penulis banyak menyebut, tapi prasasti Turun Hyang, prasasti Maksobia, prasasti Poh Parung, prasasti Pemenang. Malah disebut beliau di Ujung Galuh disebut Dewa Betara yang Berada. Oh, berarti sudah disucikan seperti itu. Karena raja dulu adalah raja suci. Sebagai raja sekaligus dia sebagai pendeta. Sedangkan Bali dalam, dia sebagai raja sekaligus sebagai pendeta. Itu sudah sulingin. Nah, itulah kejadiannya. Sehingga kerajaan Kediri kemudian pecah menjadi 2, yang dibagi oleh Hyang Berada. Muncul Kali Brantas. Muncullah kerajaan Daha dan Panjalu. Oh, kerajaan gitu yang kuning. Akhirnya Daha Panjalu diperang, dimenangkanlah oleh kerajaan Daha Kediri sekarang. Akhirnya Jayabaya yang berkuasa. Jayabaya terus dikalahkan oleh Kenarok. Nah, keturunan Jayabaya inilah menyebar. Kemudian menjadi raja-raja di Nusantara ini. Luar biasa. Sampai ke Pagaruyung. Berarti asal usulnya pusatnya juga dari sini juga. Ya, makanya seluruh orang Jawa kalau ingin ke Bali, kalau dia ke Bali pasti perasaan dia pulang. Beda perasaannya. Sejauh apapun melangkah, Bali tempat pulang. Ya, pasti tempat bibitnya di sini. Karena dengan orang sedunia, kenapa dia tertarik dengan Bali? Kenapa nih Keraton? Ya karena jiwa-jiwa kehidupan ada di sini di Bali. Jadi jiwa inti dari memberikan kehidupan ada di Besakeh ini. Makanya Besakeh dalam Itiasara Mayana Sarga Kiskina disebut Jongring Salaka. Apa itu artinya? Pintu gerbang sorga. Pintu gerbang surga. Disebutkan di sana apabila para dewata ingin ke Himalaya atau ke Kailas, dia metu saking Udaya Parwata, saking Gunung Agung. Kalau ingin para dewa-dewa dewi ingin ke Gunung Himalaya atau Kailas, tanahnya Dewa Siwa, dewa-dewa Trimurti itu dia keluarnya dari Besakeh. Baru dia bisa ke Himalaya. Kalau ingin dia kembali ke
kesuargaan, dia harus kembali ke sini. Dari sini baru bisa ke surga. Maka di seluruh pura di dunia hanya di Besakeh ada upacara Betara turun kabeh. Oh, kayak ide Betara turun kabeh dikeun ge titiang unik. Maka dalam Padma Buana itu ditulis abad kelima. Itu Bali disebut dengan Padma Nikang Buana. Jadi Madya Nikang Buana, Anda Buana. Jadi Padma Buana adalah pusat peradaban dan spiritual dunia. Oh, seperti itu. Anda Buana adalah pusat tingkatan spiritual dunia. Jadi bawah, tengah, luar. Disebut dengan Madya Nikang Buana, tengahnya dunia. Jadi porosnya Bali. Maka Bali para spiritual dunia menyebut kosmik dewata. Kosmik dewata ada di Pura Besakeh. Ya, atau para pelancong menyebut Pulau Dewata. Pulau Dewata. Atau disebut dengan last of paradise, surga yang terakhir. Nah, itulah sebut sebagai kita di Bali. Maka ini kita harus jaga dengan kearifan Bali, dengan tradisional Bali, Ajaknya Bali gitu. Ajaknya Bali. Seperti upacara sekarang ini, upacara memungkah nubung pedagingan, tauragung menawaratna, lan ngentaglingi. Nah, ini kan terkait upakaranya besar gitu, agung ya. Agung. Nah, ini makna dari upakara untuk hari ini itu apa? Termasuk kan ini di hari Tumpek Rulut juga nggih. Apa untuk di agama Hindu untuk rahinannya, ini maknanya apa ini? Nah, pada saat sekarang bertepatan dengan Tumpek Rulut yang jatuh pada Sabtu Kliwon Uku Kelurut. Gesan sekarang Kliwon berarti ya. Iya, Kliwon. Itu adalah simbol dari kasih sayang. Lurut ring para jana. Pada saat inilah kasih sayang itu, hari kasih sayang itu ala Bali diupacarai. Tumpek Rulut. Nah, dengan upacara Tumpek Rulut, karena sumber-sumber kehidupan berasal dari sini. Sehingga leluhur di sini menentukan bahwa tempat upacaranya puncaknya di Tumpek Rulut. Supaya kasih sayang bisa menyebar ke seluruh dunia. Oh, seperti itu. Singgi. Jadi karena kasih sayang seluruh dunia, saat itulah kalau kita mampu membuat kasih sayang ke seluruh kehidupan, apalagi ke seluruh dunia, saat itulah Tuhan berada di bumi ini. Bila Yang Widi ada di bumi ini. Kalau seandainya kita tidak mampu berikan kasih sayang pada seluruh kehidupan, saat itu ada kebencian, kemarahan, kemunafikan, dengki. Saat itu para buta lah ada di bumi. Oh, berarti kalau kita marah, dengki dan lain-lain itu buta yang datang. Kalau kita dengan kasih sayang, cinta, saling perhatian, berarti Tuhan Ida Sang Hyang Widi yang turun mendekati ciptaannya. Karena kita diciptakan dari angkihan. Angkihan itu angin. Angkihan itu angin. Angin. Dan napas, angkihan, angin, napas. Yang manusia itu hanya bisa berhubungan dengan napas, karena asal dari napas. Jadi Tuhan memberikan napas yang luas, yang dewasa. Napas ialah menyambung, menyambung rasa kita. Makanya dalam prinsip Bali, kalau kita belajar tentang yang dewasa itu Tuhan dengan mata, kita hanya bisa melihat simbol. Patung, Banten, semua hanya simbol. Oh, berarti bukan seperti ini. Biasanya kan di publik itu terkenalnya bisa yang non Hindu ya. Kok umat Hindu nyembah patung sih? Kok ngapain gitu? Berarti itu hanya simbol. Simbol perwujudan. Jadi dia menemukan itu. Apabila manusia mencari yang widi dengan pengetahuan, dia akan menjadi orang pintar. Oh, dia banyak tahu tato, pintar dia. Apabila manusia mencari yang widi dengan jiwanya, dia akan penuh kasih sayang. Dia akan menemukan kasih sayang ke jagat ini. Apabila manusia memahami widi dengan atmanya, nah itulah dia akan menyatu dengan yang widi. Dia berasa sama, berasa satu dengan yang widi. Disitulah manusia akan memiliki rasa. Jadi rasa, begitu manusia memahami rasa, dia akan penuh cinta kasih, penuh kedamaian, penuh persahabatan, penuh anugerah. Jadi sifat-sifat Tuhan itu akan hadir dalam diri manusia. Nah, itulah yang kita maknai dalam bentuk upacara ini, karena di Bali ada disebut Catur Banda. Catur Banda ini Catur Banda ikang
ikagian. Jadi empat hal yang mengikat upacara di Bali. Tapi aja ini kira tuh. Satu, tantra. Tantra. Tantra itu energi alam semesta ikut beriatnya. Oh, singgi. Seperti daun, Nggih. buah, Nggih. ubi, Oh, hasil-hasil biji. alam, bunga Ya itu gitu. ikut dipersembahkan untuk Singgi. memperkuat energi semesta. Jadi energi semesta kita kumpulkan dalam satu upacara. Seluruhnya kita Pulau Bungkah, Pulau Gantung, Pulau Ramat, Pulau Wija, semua kita Pulau Bungkah itu kumpulkan. Taru, Janggemana, semua Gulma, semua ikut lihatnya. Itu tantra. Jadi kekuatan alam. Nggih, kekuatan alam. Yang kedua yantra, simul. Simbol. Jadi aksara simul, Kayak ulap-ulap. ulap gitu, simul, kayak gitu. keris simul, pejenengan simul, arco simul, bantet juga simul. Simbol Banten singgi Gitu. singgi. Ketiga adalah mudra, tarian. Oh, tarian, biasanya Iya, rejang dewa karena atau napi. Yang Widi menciptakan alam semesta ini dengan tarian. Oh, enggak. Beliau menari sehingga tercipta alam semesta. Beliau menari karena menari dengan riang gembira, dengan penuh kedamaian, penuh cinta kasih, muncullah semesta. Singgi. Jadi semesta ini muncul bukan dari kebencian, Oh, dari cinta kasih. seni budaya. Sama dengan kita menciptakan anak kan dari kebahagiaan dulu, Iya. cinta kasih dulu. Setelah itu ketemu semara, muncullah prakerti, anak kita. Oh, nggih sih. Kita nggak mungkin kita berkelahi baru menciptakan anak kan. Oke, benar sekali sih, benar sekali Ratu. Nggih, titiang Nah, itu. ini. Nah itu. Yang keempat adalah mantra. Mantra. Mantra itu adalah manah terenal. Mantra inilah yang menebus semua dosa dari pikiran manusia. Karena yang paling berdosa adalah pikiran manusia. Nah, ingin mencelakakan orang dengan pikiran kan orang nggak tahu. Niat. Kalau memukul kan ada bukti. Kalau pikiran pakai menyakiti orang, misalnya teluh, naranjana, nesti, nggak bisa dibuktikan. Singgi. Itu dosanya besar. Makanya mantra itu lahirnya tanta, yantra, mudra, mantra. Coba kalau di Bali, upacara tidak ada yang menari recang, tidak ada yang menari tupeng sidekarya, tidak ada gamelan gong, tidak ada yang mau irama. Tidak ada Berarti Banten, sepi. Sepi, tidak ada fungsi kiatnya. Dan inilah fungsinya 4 yang mengikat kita beriatnya di Bali untuk menyatukan sebuah energi yang agung, sehingga manusia akhirnya mendapat pancaran, mendapat getaran spirit Tuhan yang dewasa pada saat beliau sembahyang. Oh, singgi. Jadi semua, makanya Banten-Banten biarpun baunya kan harum. Inilah semua, inilah berkat dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Setelah dikasih anugerah, Baiklah, Ratu Titiang Nunas, untuk matur suksma banget, sampun diberikan ilmu kepada umat Sedharma bahwasanya untuk bagaimana sejarah yang ada di Pura Merajan Kanginan ini, karena ini adalah sebuah ilmu bagi generasi muda khususnya. Jadi kalau jagi nangkil atau apa, tahu odalanya kapan, sire yang melinggi di sini. Dan Titiang juga ngaturakan matur suksma banget kepada Pak Jero Gede untuk memberikan kesempatan kepada Santi untuk mengabadikan momen untuk karya yang luar biasa ini. Dan Titiang juga lunas doanya Ratu, mohon ditutup dengan doa semoga channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat Sedharma. Lunas doanya Ratu. Mayu Watias Udi Prajan Suka Dharma Sanacam. Om Silastu Tatastu Asma. Om Sukam Bawantu. Om Punam Bawantu. Om Sri Ambon Sabda Watiastu yang nama suah. Pada umat Sedharma yang berada di seluruh Nusantara, bahwasanya pura ini adalah pura umum, karena lahirnya sebuah kehidupan dan lahirnya seorang suci Brahmana pertama di jagat Bali, supaya kita tidak upadrawa, tidak tulah dengan yang disebut dengan yadnya resi. Marilah kita mengaturkan yadnya resi berupa sembahyang di tempat ini, sehingga utang-utang kita yang bersifat dengan utang kepada leluhur, utang pada seorang resi atau seorang brahmana, utang sama guru wisesa, sama utang sama guru pakai, supaya bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan kita akan menemukan tata tentram, kata raja, kemaripah, lok Cinawi. Nah gitu kira-kira pesan Ratu Sri Begawan Putra dan Awang Sukamayun. Gerinya di mana nih Ratu? Mungkin pemirsa Santi Dharma Chandra ingin nangkil. Adalah Kedatuan Kawistapura yang tempatnya di Desa Belatungan, Kupuan Tabanan.
Kalau di Denpasar, Jalan Nuansa Kori nomor 111, Nggih. Hubung Kaje. Teteng jika nangkel boleh nggih Ratu nggih? Dados. Baiklah, terima kasih matur semua banget. Sampai diberikan semangatnya yang luar biasa. Ilmu yang Santi nggak tahu jadi tahu seperti itu. Baiklah, mari kita tutup dengan para Santi nggih. Om Santi 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 Om. Ninten surut mana himayatnya ring segala tala ring niskala ngiring ngawin mungkin sareng sami muspa cihna bakti ring idaya midi. Nah, baiklah, ketika Santi memasuki untuk di Pura Merajan Kanginan ini, ada yang luar biasa bahwasanya Santi melihat sebuah prasasti ya. Ini sebuah prasasti yang memang ada aksara-aksara Balinya ya. Terus ini dari Sri Begawan yang ada untuk memberikan prasasti ini, untuk apa sejarahnya tentang Pura Merajan Kanginan ini. Nanti Santi mau untuk meliput untuk kegiatan ini dan nanti bagaimana untuk karyanya. Nah, ini boleh dilihat untuk di sini ya. Jadi ini untuk tamu-tamu ya, untuk pemedek ya, untuk di sini untuk tempat ngopi, jajan dan lain-lain. Terus ini untuk jadwalnya, budonanya untuk di sini seperti itu. Nah, ketika kita memasuki, boleh masuk ya. Nah, ini untuk masuk di dalamnya di sini. Nah, baiklah, tadi sudah memasuki untuk area di Pura Merajan Kanginan dan di sini kita bisa lihat untuk persiapannya. Ya, ini untuk tari. Ini kita tari napi? Pendet. Tari pendet, nggih. Jadi untuk persiapan untuk tari pendet. Nah, di sini kita bisa lihat untuk persiapan tari topeng Sidakarya, nggih. Tari topeng Sidakarya dan kita juga bisa lihat untuk ini untuk penabugongnya ya. Tuh penabugongnya ganteng-ganteng. Ada yang jomblo nggak? Oh, ada yang jomblo. Ya. Terima kasih, semangat ya. Nah, kita bisa masuk untuk di sini. Nah, kita masuk untuk permisi ya, Sugeng nggih. Sugeng tabe Sugeng. Nggih, suksma. Swastiastu. Tapi Titiang tadi di rumahnya Biang Mangku. Masuk. Nah, di sini. Ini untuk Napi? Pura Dadianya. Halo ganteng nih. Si ganteng. Ayo kita masuk untuk ke jeroannya atau pusatnya yang di Pura Merajan Kanginan. Baiklah. Kita lihat bisa untuk wayangnya. Nah, ini kita bisa lihat untuk pesantian. Pesantiannya di sini. Dan ini untuk Ratu Rumputnya. Boleh di sini untuk di depan sini gitu. Ini ya. Nah, ini untuk Ratu Rumputnya. Baiklah, ya kita bisa lihat untuk persiapannya di sini. Ini Banten-Bantennya Swastiastu. Nah, ini kita lihat untuk areanya. Ya, ini kita bisa lihat beliau untuk yang di Betara yang melinggih di sini. Oke, kita lihat di sini Swastiastu. Nah, ini untuk Padmasana pusatnya untuk ada di sini seperti itu. Ini untuk area-areanya. Nah, ini ada yang unik nih karena ini karya agung ya. Jadi Santi mau fokus ada kerbaunya. Swastiastu. Nah, ini kerbaunya ini. Nah, ini kerbaunya di sini. Oke. Nah, baiklah, terima kasih. Nanti next kita bisa
liputan lagi untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Pura Merajan Kanginan. Dan kemana-mana tetap di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Sukses. Nah, baiklah, setiap Santi kegiatan karya atau ngiring atau apapun kegiatan agama Hindu, yang paling penting adalah jajan kuliner, karena dengan kita bisa jajan kuliner juga bisa meningkatkan ekonomi Dharma. Nah, sekarang Santi ngajeng, tapi ini namanya tipat serombotan, banyak sayur nih, ada toge, bayam, pare, terong, terus nih buncis ya, buncis itu nanti isi sambal sama tipat. Dengan bojegek siapa ini? Putu Febri, tinggal di Besake nih. Oh, di Karangasem. Jegek banget yang jualan. Nah, ini kita bisa lihat, ini namanya tipat serombotan. Dan ini cocok banget buat vegetarian seperti Santi, karena ini full sayur ya. Karena sekarang Santi pakai behel, jadi harus pelan-pelan ngajengnya. Ya, ini untuk kalau di agama Hindu. Jadi kita ngaturin dulu agar diberkati Tuhan dan leluhur seperti itu. Jadi seperti ini. Baiklah, kita ngajeng dulu ya. Agak mendekat kameramennya. Oke, stop. Nih, dengan Pak kameramennya namanya Bapak Iwayan Suendra yang ada di Pura Besaki. Sukses ya Pak Wayan. Sambelnya mantap, pedesnya. Mantul. Pedes banget. Seperti komen netizen kalau yang head-head. Nih. Apa? Boleh jadi yang Mbak beli satu nih tuh. Iya. Dan minumnya es kelapa muda. Setiap hari jualan di sini. Baiklah, nanti kita bisa lihat untuk lanjutan karya yang ada di sini. Tetap stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Semua yang ku ucap, yang ku dengar, ku buat dari dosa. Bimbinglah kami dari kegelapan, kebodohan dan keriman. Tak habis ku berdoa, tak henti memuja namamu. Semua yang ku ucap, yang ku dengar, ku buat dari dosa. Bimbinglah kami dari kegelapan, kebodohan dan keriman. Tak habis ku berdoa, tak henti memuja namamu. Om Santi, Santi, Santi. Baiklah, itu tadi untuk acara karya agung yang ada di Pura Merajan Kanginan, tepatnya di area Pura Agung Besake. Nah, Santi juga matur suksma banget kepada Sulingge yang sampun memberikan ilmu kepada pemirsa Santi Dharma Chandra, dan untuk Pak Jero Gede juga, dan semua yang ada di Pura Merajan Kanginan ini sudah memberikan Santi kesempatan untuk mengabadikan momen di sini. Dan terima kasih juga buat penonton Santi Dharma Chandra. Semoga tak bosan-bosan, tak henti-henti untuk semangat belajarnya, untuk tetap setia di jalan Dharma. Semoga nanti kebaikan datang dari segala penjuru arah. Dan nanti kalau mungkin ada umat sedharma yang ingin karya agungnya atau kegiatan agama Hindunya ingin diliput di channel YouTube Santi Dharma Chandra, bisa banget nanti menghubungi di kontak person yang ada di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua. Dan semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Om Awigena Mastuna Musidam. Mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.